Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan melalui Zoom meeting ini tentang analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan ataupun Orde Lama. Langsung saja, yang pertama yaitu kebijakan umum pendidikan agama Islam. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana Indonesia itu merdeka dari penjajahan setelah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun negara di berbagai bidang, termasuk pendidikan agama. Pembentukan kementerian-kementerian untuk pembangunan bangsa, salah satunya langkah awal setelah kemerdekaan adalah pembentukan kementerian yang bertugas mengelola berbagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembentukan Departemen Agama. Dulu Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang fokus pada urusan agama dan pendidikan agama. Peran Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, melakukan perubahan sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan situasi pasca kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengintegrasian pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi pekerti yang luhur. Penyesuaian sistem pendidikan dengan keadaan baru. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Pendidikan agama menjadi bagian integral dalam kurikulum nasional untuk membentuk masyarakat yang seimbang antara pengetahuan dan nilai-nilai bangsa. Karakteristik kebijakan PAI pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Upaya pembaharuan pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai fokus pada pembaharuan pendidikan, termasuk pendidikan agama di sekolah-sekolah yang sebelumnya diabaikan pada masa penjajahan. Maka Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan yang pertama, menegaskan pentingnya pengajaran agama di sekolah pemerintah. Maklumat BPKNIP pada tanggal 22 Desember 1945 yang mana mengeluarkan maklumat yang mendorong pengembangan pendidikan agama, termasuk madrasah, pengajian di surau, dan pondok pesantren. Pemerintah diminta memberikan dukungan material bagi lembaga-lembaga ini. Analisis formulasi kebijakan PAI masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama itu sistem pendidikan dualistis pasca kemerdekaan, yang mana setelah kemerdekaan Indonesia mewarisi dua sistem pendidikan yang berbeda. Sistem pendidikan sekuler di sekolah umum, warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang mengabaikan agama dan pemerintah yang mengabaikan agama dan hanya dinikmati oleh kalangan atas saja. Sistem pendidikan agama yang berkembang di kalangan umat Islam dengan berbagai variasi pola pendidikan dan lebih banyak diakses oleh kalangan bawah. Yang kedua itu keterpisahan dan konflik antara kedua sistem. Kedua sistem pendidikan ini sering dianggap saling bertentangan dan berkembang secara terpisah dengan sedikit integrasi antara keduanya. Yang ketiga itu sistem pendidikan dualistis pasca keinginan para pendiri bangsa.
yaitu para pendiri bangsa Indonesia tidak menginginkan hanya melanjutkan sistem pendidikan warisan Belanda maupun sistem pendidikan agama Islam yang ada. Mereka menginginkan bahwa perpaduan atau integrasi antara kedua sistem tersebut untuk menciptakan suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Keempat, yaitu tujuan integrasi sistem pendidikan. Integrasi ini bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai pendidikan yang umum dan agama dalam satu sistem pendidikan nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berasal dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Selanjutnya yaitu ada suatu hal, yaitu meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaan dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah terutama dalam masalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan agama, Kementerian PP dan K menghasilkan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Para guru dibayar oleh pemerintah. Pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas 4 dan lain sebagainya ya. Terus ada juga diadakan latihan bagi para guru agama. Nah, selanjutnya itu analisis implementasi kebijakan PAI pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama itu perjuangan Fatur Rahman Kafrawi sebagai Menteri Agama pada masa Syahrir II. Fatur Rahman Kafrawi berhasil memperjuangkan agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah maupun negeri, dari sekolah rakyat ataupun SD hingga SMA. Yang kedua itu Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1950. Dalam undang-undang ini, khususnya pada nomor 4 pasal 20, mengatur tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri namun nilai pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Keputusan bersama 1951. Pada 6 Juli 1951, Departemen Pendidikan dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa pendidikan agama dimulai dari kelas 4 SD dengan 2 jam pelajaran per minggu di daerah dengan mayoritas Islam. Pelajaran agama dimulai dari kelas 1 dengan 4 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 yang mana mengatur tentang sekolah swasta dan memberikan kebebasan bagi warga untuk memilih agama atau keyakinan hidupnya. Sekolah swasta yang memenuhi syarat dapat menerima subsidi dari pemerintah. Yang kelima ya, pendidikan agama di perguruan tinggi 1960, yang mana sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dengan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti mata kuliah agama. Yang keenam, perubahan kebijakan di era Orde Baru pada tahun 1967 diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama yang kemudian menjadi bagian dari sistem penilaian di perguruan tinggi. Kesimpulannya, di masa Belanda tentunya pendidikan agama tidak mendapatkan peluang diajarkan di sekolah pemerintah dengan alasan pemerintah itu bersikap netral dan diskriminatif dengan munculnya ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Yang kedua itu
kebijakan Jepang lebih lunak dengan mengizinkan pendidikan agama diajarkan di sekolah. Yang ketiga, pada masa Orde Lama banyak berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan Islam, sehingga dapat membangun generasi penerus bangsa yang berjiwa Islami. Dan yang keempat, yaitu secara perlahan posisi PAI di sekolah umum menguat dari sebelumnya sebagai mata pelajaran pelengkap saja, tidak wajib dan tidak menentukan kenaikan kelas, menjadi mata pelajaran inti di setiap jenjang pendidikan. Itu yang sekarang ya. Dulunya itu PAI tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.